Halo guys, ketemu lagi dengan Yu-Gi-Oh! Meta ID. Hari ini gue mau share decklist deck DIE ya, Dogmatika Invoke Eldritch. Ini deck yang gue pakai waktu turnamen High Ground X Capital Grand Tournament. Jadi waktu itu gue menduduki peringkat kedua. Gue kalah lawan Mike, lawan deck Virtual World. Dan gue pakai deck ini. Nah, sebenarnya untuk di meta sekarang deck ini kurang begitu kompetitif ya, karena metanya lagi branded Despia, lalu ada Perions, juga ada Brave Token ya. Jadi deck ini cukup mendapatkan power creep ya, atau kekuatan yang nggak begitu bisa menandingi deck-deck yang ada di meta sekarang ini. Tapi sekalipun begitu, deck ini cukup fun juga untuk dimainkan. Deck ini sebenarnya udah gue ubah dari semenjak gue ikut turnamen High Ground ya. Jadi ada beberapa yang gue ganti, gue coba relevankan dengan meta-meta zaman sekarang gitu ya. Nah, gue mau share ke kalian decklist gue, deck DIE Dogmatika Invoke Eldritch. Ya, kita langsung mulai aja. Untuk main decknya, untuk line invoke-nya, gue pakai 3 invoker. Gue pakai 3 invoker, jelas ya. Ini normal summon untuk menambahkan invocation ke tangan. Gue pakai 3 meltdown standar untuk menambahkan invoker ke tangan, lalu 2 invocation dan 1 terraforming. Ini line untuk invoke-nya. Lalu untuk dogmatikanya gue pakai 3 Ecclesia ya, karena build gue adalah build yang menggunakan Winda sebagai kontrolnya ya. Jadi di extra deck, jadi gue pakai Ecclesia untuk secepat mungkin mendapatkan Dogmatika Maximus untuk combo Shadow ya. Dan gue pakai 1 Lordless, pakai 2 Nadir Servant ya, karena sudah di semi limit, 1 Dogmatika Punishment dan 1 Shadow Schism combo dengan Dogmatika Maximus. Nanti gue bakal share kombonya ya. Ini untuk line Dogmatikanya. Lalu untuk line Eldritch-nya adalah gue pakai 2 Golden Lord, lalu gue pakai 3 Curse Eidolon standar, gue pakai 3 Sanguine, gue pakai 3 Conquistador untuk nembak-nembak tanpa target, dan 1 Aquel. Ini untuk line Eldritch-nya. Lalu untuk engine draw-nya gue pakai 2 Magician Soul dan 2 Illusion of Chaos. Nah, jadi waktu turnamen High Ground itu Illusion of Chaos masih belum rilis ya. Jadi engine-nya itu adalah gue pakai Magician Soul-nya 3. Terus gue juga masukin Triple Tactic Talents, dan gue masukin juga Droplet. Jadi untuk engine-nya gue pakai itu. Lalu pakai Dogmatika Asian. Ya, jadi kombonya untuk supaya dia bisa ke special summon dari tangan, kan ngebuangnya spellcaster. Nah, gue pakai Asian sebenarnya. Nah, tapi karena udah ada Illusion of Chaos, jadi gue cukup pakai 2 aja karena bisa di add ya. Jadi 4 untuk engine draw-nya. Lalu hand trap S-Blossom karena metanya branded. Branded Fusion sungguh berbahaya. Di S-Blossom harus 3. Dan untrap yang terakhir itu Infinite Impermanence. Nah, sebenarnya ini preference masing-masing aja ya. Jadi hand trapnya mau apa, mau Diddy Crow, mau Ghost Ogre. Nah, itu tinggal diatur aja rasionya.
Jadi kalau gue cukup 6 aja sih hand trap, karena gue dasarnya nggak terlalu suka hand trap dan gue suka mainnya kontrol, terus gue pengen main kartu-kartu yang bisa dipakai di putaran itu gitu. Nah kalau misalnya gue dikasih pilihan untuk nggak pakai hand trap, pasti gue akan masukin ini bakal gue keluarin, S11 bakal gue keluarin, terus gue bakal masukin Triple Tactic Talents, gue juga bakal masukin droplet. Jadi gue pengen bisa brickboard, ya, jadi gue pakainya 3 kartu ini, ya, Triple Tactic Talents dan Forbidden Droplet. Tapi itu kembali lagi ke preferensi teman-teman mau brickboard atau mau kontrol pakai hand trap, itu terserah teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang Triple Tactic Talents ini cukup berguna karena di meta sekarang cukup banyak hand trap. Lalu untuk Forbidden Droplet sendiri, untuk brickboardnya teman-teman bisa pakai penggantinya itu bisa pakai Super Poly gitu ya. Jadi karena sekarang ini metanya dark gitu ya, teman-teman itu bisa pakai Super Poly sebagai opsi untuk menggantikan Forbidden Droplet ya. Nah ini juga cukup pilihan yang cukup fleksibel ya untuk 3 slot di deck ini. Jadi kita punya 6 slot. Nah ini bisa fleksibel banget. Ini mau diganti hand trap, ini juga mau diganti Super Poly juga bisa gitu ya. Jadi ini kita punya 6 slot yang fleksibel untuk kita sesuaikan dengan metanya zaman sekarang ya. Kalau Super Poly ya tentu kita akan atur extra decknya supaya bisa brickboard ya. Jadi gitu. Tapi untuk yang sekarang gue sih cukup masukin hand trap aja gitu ya. Ini cukup untuk mengontrol. Nah ini untuk main decknya. Lalu untuk extra decknya gue pakai Salaman Great Almirage 1 aja, pakai Linkuibo 1, lalu pakai Secure Garna. Nah gue pakai ini karena Maximusnya di main deck gitu ya, pakai Maximus ya. Lalu pakai Selling, gue pakai Blackluster Soldier of Chaos, juga pakai Axis Protocol. Ini Sterlingnya. Lalu untuk fusionnya ada target Nadir, Titan Clad, ada Mentis. Untuk Invoke-nya gue pakai 3 aja, pakai 2 Mechaba dan 1 Aguedes. Lalu untuk Shadow-nya gue pakai Shadow Winda 2 dan Alon. Lalu yang terakhir pakai Omega. Nah Omega ini sebenarnya untuk recycle engine Dogmatika ya. Nah oke, kita langsung masuk aja ke kombonya ya. Gimana sih combo yang pertama? Combo yang pertama ini adalah kita hanya butuh 1 kartu aja di tangan, yaitu Invoker. Nah ini adalah combo standar untuk openingnya Invoker ya. Jadi kita mainnya Invoke dulu. Kita tahu ya efek Invoker itu kita normal summon dia, lalu kita menambahkan Invocation ke tangan gitu ya. Nah setelah Invocation ke tangan, kita bisa link summon dengan material Invoker Salaman Great Almirage. Karena Alistair ini attack-nya 1000 gitu ya, jadi valid untuk kita link summon Salaman Great Almirage. Lalu Almirage kita jadikan material link summon untuk memanggil Secure Garna. Nah di sini kita bisa mengaktifkan Invocation karena Alistair di graveyard dan Garna sebagai monster dengan atribut light itu valid untuk fusion summon Mechaba. Kemudian kita bisa aktifkan efeknya Alistair di Banish Zone untuk mengembalikan Invocation ke deck.
dan Aliastar balikan tangan. Nah, Aliastar bisa dijadikan amunisi untuk efeknya Mechaba, menegasi efek monster yang aktif di field, di tangan atau dimanapun, lalu membanis monsternya. Ya. Nah, jadi itu combo yang pertama, combo Aliastar, gitu ya. Lalu gimana kalau kombonya itu di tangan kita ada Ecclesia? Nah, ini akan berbeda ya kombonya ya. Kita akan langsung masuk combo yang kedua. Oke, combo yang kedua ini adalah di tangan kita ada Aliastar dan ada Ecclesia ya. Combo ini dimulai dengan kita main Invoker dulu ya. Jadi kita langsung normal summon Aliastar, kombonya seperti biasa ya. Kita menambahkan fusion Invoker yang bernama Invocation kanan. Lalu kita link summon Almiraj, lalu Almiraj kita jadikan material link summon untuk panggil. Lalu sini kita langsung aktifkan Invocation. Kita banding saja Garna dan Aliastar untuk memanggil Mechaba. Nah, Mechaba ada di field ya. Lalu kita aktifkan efek Aliastar untuk mengembalikan Invocation ke deck, lalu Aliastar kembali ke tangan. Nah, di sini kita langsung memainkan Ecclesia yang memainkan kartu-kartu Dogmatika ya. Nah, jadi kartu-kartu Dogmatika itu kalau kita aktifkan efeknya, khususnya Ecclesia ya, dan juga Nadir dan Maximus misalnya ya, dia kalau kita aktifkan efeknya, dia langsung mengunci extra deck kita, gitu ya. Jadi kita nggak bisa panggil monster-monster yang ada di extra deck kita. Nah, oleh karena itu, makanya kita memulai combo dengan memainkan Aliastar terlebih dahulu. Jadi supaya kita selesai dulu memanggil monster-monster dari extra deck, baru kita mainkan kartu-kartu Dogmatika ya. Nah, Ecclesia bisa langsung terspesial summon dari tangan karena kita mengendalikan satu monster yang berasal dari extra deck. Nah, kita langsung spesial summon saja Ecclesia. Kita aktifkan efeknya. Efeknya adalah menambahkan satu kartu monster Dogmatika ke tangan. Kita menambahkan Maximus. Di sini kita langsung saja memanggil Maximus dengan materialnya adalah Salamangreat Almiraj, gitu ya. Nah, kita langsung spesial sama dia. Lalu kita aktifkan efeknya. Efeknya itu adalah kita bisa mengirimkan dua kartu monster dari extra deck kita ke graveyard. Nah, kita akan mengirimkan dua kartu. Yang pertama adalah Titanclad, yang kedua adalah Upcalon. Di sini Upcalon efeknya aktif, dimana Upcalon itu kita harus bisa mengirimkan atau menambahkan satu kartu Shadow ke tangan. Ya, dalam hal ini saya menambahkan Shadow Schism. Nah, dan cost-nya adalah kalau kita bisa menambahkan satu kartu Shadow ke tangan, maka kita harus mengirimkan satu kartu lainnya ke graveyard ya, karena kita punyanya di tangan itu Aliastar, ya kita kirimkan Aliastar. Nah, kalau di tangan kita ada kartu-kartu lain selain Aliastar, kita bisa mengirimkan kartu itu ya, supaya Aliastar kita bisa simpan untuk turn berikutnya gitu ya. Jadi kita tetap punya play karena Aliastar ada di tangan. Nah, tapi untuk combo dua kartu ya, kita akan buang Aliastar dulu ya. Nah, Shadow Schism ada di tangannya. Kita langsung set saja Shadow Schism-nya. Nah, di sini kita end phase. Setelah end phase, maka di sini kita bisa mengaktifkan efeknya Titanclad. Jadi Titanclad itu efeknya adalah kita bisa menambahkan atau langsung spesial summon monster Dogmatika. Nah, ini yang kita tambahkan adalah Dogmatika Fleur-de-Lis The Maiden. Ya, jadi kalau Dogmatika Fleur-de-Lis ini punya efek, dia itu kalau ada monster extra deck di field, maka dia bisa langsung terspesial summon. Kalau di field kita itu ada monster-monster Dogmatika, maka dia bisa mengaktifkan efek tambahannya, yaitu
meniget efek yang ada di field monster-monster tanpa menargetnya gitu ya. Dia juga punya efek yang lain, yaitu kalau misalnya monster-monster Dogmatika melakukan serangan, dia bisa menaikkan serangannya sebesar 500 gitu ya. Nah, jadi ini langsung ke tangan. Jadi kita di NPS kita punya interupsi. Interupsinya itu adalah Shadow Schism, dan interupsi kedua adalah negate di field tanpa target dari Flordelis. Nah, di turn lawan misalnya sudah draw phase, standby phase, lalu main phase 1 priority. Nah, ketika lawan mengaktifkan suatu kartu di main phase 1-nya, lalu kita bisa mengaktifkan Shadow Schism. Materialnya adalah kita bisa pakai Titan Clad dan Upcalon untuk memanggil Shadow Winda. Nah, jadi di sini kita punya Winda yang efeknya itu GG ya. Jadi setiap pemain itu hanya bisa men-special summon monster hanya satu kali saja di gilirannya gitu ya. Jadi ini cukup kontrol ya untuk di deck ini gitu. Itu berawal dari 2 kartu dan kita punya negator satu di tangan. Ya, kalau misalnya musuh tidak bisa melewati kartu-kartu ini atau board kita, ya maka kita bisa main di putaran berikutnya dengan sangat fleksibel ya. Kita bisa pakai efeknya Maximus untuk send 2 lagi. Kita punya Omega ya, kita juga punya misalnya punya Entis untuk menghancurkan Entis ya. Jadi gitu aja untuk combo 2 kartunya. Lalu bagaimana jika di tangan kita itu ada ada Eldritch. Nah, itu lebih GG lagi ya. Kita langsung masuk aja kombonya yang ketiga, yaitu dengan kartu-kartu Eldritch. Oke, sekarang kita akan coba combo ketiga. Combo ketiga ini adalah kita sebenarnya akan menambahkan 2 kartu lainnya dari Eldritch ya. Kita akan coba lihat kombonya dengan Curse Eldland dan satu trapnya Eldritch, yaitu Conquistador ya. Nah, kita langsung mulai aja combo yang ketiga. Kita mulai dengan Aleister. Kita normal summon Aleister, lalu kita tambahkan Invocation tangan. Kita link summon Aleister untuk memanggil Almiraj. Almiraj kita jadikan material untuk memanggil Setur Garna. Kita langsung aktifkan Invocation. Materialnya adalah Aleister dan Garna untuk memanggil Mechaba. Oke. Nah, di sini kita aktifkan efeknya Aleister untuk mengembalikan Invocation ke deck, dan Aleister kembali ke tangan. Ecclesia kita bisa panggil spesial summon dirinya, aktifkan efeknya untuk menambahkan Maximus. Kita langsung saja spesial summon Maximus dengan menjadikan Almiraj sebagai cost untuk summonnya. Kita aktifkan efeknya Maximus dan membuang 2 kartu dari extra deck, yaitu Titan Clad dan Upcalon. Di sini Upcalon efeknya aktif. Kita bisa membuang ke graveyard atau menambahkan kartu Shadow. Kita menambahkan Shadow Schism. Kita menambahkannya ke tangan ya. Lalu kita membuang Conquistador ke graveyard sebagai cost dari aktivasi efek Upcalon. Kemudian berikutnya kita aktifkan Curse Eldland. Curse Eldland aktif, efeknya menambahkan satu kartu trap Eldritch, yaitu Conquistador. Nah, di sini kombonya berhenti. Lalu sebelum kita NPS, kita set dulu Conquistador. Nah, NPS ada 2 efek yang aktif. Yang pertama adalah Conquistador, jadi kita harus membanis dia, lalu men-set
Elixir Sanguine. Ya, kita langsung set aja di sini Sanguine. Ya. Efeknya Conquistador. Kemudian ini tadi di set ya, ini tadi di set ini. Lalu aktifkan efeknya Titan Clad. Titan Clad efeknya menambahkan Dogmatika Floodless ke tangan. Oke. Nah, jadi kalau ada Curse Land dan satu Trap Eldritch gitu ya, Golden Land, maka endboardnya akan menjadi seperti ini. Jadi setnya itu bisa ada 3 gitu ya. Lalu di tangan kita ada 2, ada Alistair dan ada Floodless. Ya. Di belakang kita setnya ada Shadow Schism, ada Conquistador dan ada Scarlet Sanguine. Jadi di putaran lawan nanti itu kita banyak playnya ya. Nah, ini contohnya aja. Misalnya kita udah masuk putaran lawan ya. Dia draw phase, dia standby phase, kemudian dia main phase, dia mengaktifkan suatu kartu. Nah, kita bisa langsung aktifkan Shadow Schism. Materialnya adalah Upcalon dan Titan Clad. Kita bisa langsung memanggil Elshadow Winda ya. Jadi di sini lawan udah cukup ngelok ya untuk summonnya. Dia membutuhkan kartu-kartu spesifik untuk bisa menegate Winda. Misalnya ada Forbidden Droplet, ada Forbidden Chalice, ada Imper gitu ya. Ini bisa dipakai untuk mengatasi Winda ya, supaya mereka bisa spesial summon dengan leluasa. Nah, lalu kalau misalnya nih Winda kita di negate ya, kita bisa tetap interupsi dengan Invoke Mekaba. Kita punya amunisinya yaitu Alistair. Atau kita bisa negate monster-monster yang ada di field lawan yang aktif ya. Nah, kita bisa mensummon Floodless dari tangan ke field ya. Summon dia lalu negate tidak target gitu ya. Nah, andai kata kita tidak menggunakan efek-efek negator di field kita gitu ya. Ya udah, kita bisa langsung aja panggil Elixir. Nah, kita bisa langsung menggunakan kartu-kartu Eldritch untuk mengontrol musuh gitu ya. Misalnya ya, kita langsung chaining 1 lalu chaining 2 Sanguine, kita panggil dulu Golden Lord. Golden Lordnya kepanggil ke graveyard, lalu ini Conquistadornya kayak special summon lalu menghancurkan satu kartu yang ada di field. Nah, jadi ini line yang cukup fleksibel kita mainkan kalau varian Elixir kita masukkan ke dalam combo-combo kita ya. Nah, ini cukup menurut saya ini cukup menyenangkan ya, main deck ini karena kita memasukkan 3 core deck dalam satu deck gitu ya, yaitu Invoke, lalu Dogmatika dan Eldritch gitu ya. Nah, sebetulnya Magician Soul sendiri itu berguna untuk mengontrol permainan ya, supaya kita tetap bisa memanggil Elshadow Winda gitu ya. Jadi ini cukup fokus permainannya itu adalah bagaimana bisa memanggil Elshadow Winda secepat-cepatnya. Tapi untuk di meta sekarang sebenarnya tidak terlalu jago ya, karena apalagi kalau kita masukin Maximus ya. Kalau di meta sekarang kan Branded Despia kita bisa rugi gitu ya kalau kita aktifin efeknya Maximus. Lawan yang main Branded Despia tuh justru senang karena mereka harus ngedam 2 monster extra deck dari extra deck mereka gitu ya. Jadi mereka bisa buangnya Albion, lalu bisa buang satu lagi misalnya Titan Clad misalnya gitu ya, atau buang Brigran misalnya, atau Renatus. Nah, itu kartu-kartu extra deck yang kalau kekirim ke graveyard mereka tuh efeknya aktif di end phase gitu. Nah, jadi untuk sekarang Dogmatika Maximus tidak terlalu bisa cukup bagus gitu ya untuk di meta yang sekarang. Lalu Super Poly juga di mana-mana gitu ya. Jadi ini
Winda sama Mechaba ini bisa hilang dengan cepat dan memanggil Dagostapelia gitu ya. Dagostapelia kan untuk materialnya itu adalah satu fusion dan satu dark gitu. Jadi cukup instant fusion super poly aja, dua kartu ini udah ke remove gitu ya. Jadi untuk di meta sekarang sebenarnya tidak terlalu kompetitif, tapi cukup menyenangkan untuk dimainkan. Nah, itu aja sih dari gua. Deck Dogmatika Invoke Eldritch cukup menyenangkan main deck ini, tapi rasanya kurang kompetitif untuk meta sekarang ya, kecuali kalau kita bisa memasukkan beberapa kartu-kartu kompetitif untuk bisa menandingi meta ya. Itu aja dari gua. Sorry kalau ada salah kata atau penjelasan yang agak keliru. Semoga teman-teman bisa terbantu untuk menyusun atau membuild deck-deck seputar Invoke, seputar Dogmatika atau Eldritch. Good luck, thank you very much, bye bye.